Saudaraku, pernahkah hati ini berbisik, "Ya Allah, mengapa doa-doaku tak kunjung Engkau kabulkan? Aku sudah sholat, aku sudah bersedekah, bahkan aku sudah menangis di sepertiga malam." Kita merasa sudah melakukan segalanya, tetapi pintu pertolongan seolah terkunci rapat. Kita sering lupa, ada satu kunci emas yang sering terabaikan, padahal ia adalah rahasia terbesar para nabi dan orang-orang soleh dalam menghadapi badai kehidupan. Kunci itu bukan sekadar ritual, melainkan sikap hati yang paling dicintai Allah, yang memastikan bahwa setiap rintihan dan harapan kita, sekecil apapun itu, tidak akan pernah terbuang sia-sia. Siapakah pemilik kunci ajaib ini? Mari kita selami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Betapa indahnya jika hati kita dipenuhi keyakinan bahwa doa orang sabar itu seperti anak panah yang melesat lurus menuju arsy-Nya. Hari ini mari kita pahami mengapa kesabaran itu bukan hanya sekadar menahan diri, tetapi merupakan mesin pengabul doa yang paling powerful. Ketika kita berbicara tentang doa yang tidak sia-sia, kita sedang berbicara tentang kualitas keikhlasan hati yang diuji, yang hanya bisa dicapai melalui tangga kesabaran yang berliku. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang dalam kondisi terhimpit sekalipun masih mampu mengucap "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un", karena ia menunjukkan penyerahan diri yang total. Kesabaran dalam pandangan Islam bukanlah pasrah buta atau diam tanpa tindakan. Ia adalah seni menahan diri dari tiga hal: menahan lisan dari keluh kesah yang sia-sia, menahan anggota badan dari perbuatan yang diharamkan, dan yang paling sulit, menahan hati dari rasa benci atau berprasangka buruk kepada Allah atas takdir yang sedang menimpa. Jamaah sekalian, ini adalah jihad batin yang paling agung. Ketika doa belum terkabul, kesabaran melarang kita berputus asa. Ia memerintahkan kita untuk berhusnudzon, berbaik sangka penuh kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Bayangkan, bagaimana mungkin doa kita sia-sia, sementara Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 153. Kata beserta di sini bukan hanya kehadiran fisik, tetapi kehadiran dalam bentuk pertolongan, bimbingan, dan kasih sayang yang luar biasa. Jika Allah sudah beserta kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Kebutuhan kita mungkin belum terpenuhi saat ini, tapi jaminan pertolongan dari Sang Pencipta sudah pasti kita genggam. Inilah mengapa kesabaran adalah jembatan menuju ketenangan sejati. Sabar itu terbagi menjadi 3 medan utama, saudaraku. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan hidup. Kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan godaan hawa nafsu. 3 medan ini adalah tempat kita mengumpulkan pahala kesabaran yang tak terhingga. Dan dari setiap tetes kesabaran itu, doa kita mendapatkan kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada sekadar kata-kata yang diucapkan. Mari kita fokus pada sabar dalam musibah. Ketika cobaan menimpa, mungkin sakit berkepanjangan, kehilangan pekerjaan, atau ujian dalam rumah tangga, kebanyakan orang cenderung panik dan berteriak kepada Allah dengan emosi. Namun, orang yang sabar mengangkat tangannya dengan air mata, tetapi hatinya teguh berkata, "Ya Allah, aku ridho atas ketetapan-Mu." Inilah titik balik. Doa yang dipanjatkan di tengah keridoan dan ketabahan semacam ini memiliki resonansi yang dahsyat, karena Allah melihat keikhlasan kita lebih utama daripada kelancaran hidup kita. Ketika ujian terasa sangat berat, ingatlah kisah para nabi. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit, harta yang hilang, dan anak-anak yang meninggal, tetapi beliau tidak pernah berhenti berharap dan berdoa dengan penuh kesabaran. Beliau adalah teladan bahwa doa itu tidak pernah dibatalkan, tetapi mungkin sedang diarsipkan dengan indah, menunggu waktu terbaik untuk dikabulkan, bersamaan dengan pahala kesabaran yang berlipat ganda. Kesabaran kita adalah bukti cinta kita kepada Allah, dan cinta itu adalah magnet pengabulan doa. Lalu, bagaimana dengan sabar dalam ketaatan? Sholat 5 waktu yang harus kita jaga tepat waktu, bangun malam untuk tahajud saat mata terasa berat, atau menahan lapar dan haus di bulan Ramadan. Semua ini butuh kesabaran. Setiap kali kita merasa berat menjalankan perintahnya, lalu kita memaksakan diri demi cinta kepadanya, saat itu pula ruh doa kita menjadi semakin suci. Doa yang dilantunkan setelah perjuangan melawan kemalasan dan hawa nafsu adalah doa yang didengar dengan penuh perhatian oleh Allah. Sahabat beriman, sabar dalam ketaatan ini mengajarkan kita konsistensi. Konsistensi dalam ibadah adalah fondasi utama agar doa kita tidak hanya menjadi permintaan sesaat, tetapi menjadi gaya hidup. Ketika kita sabar dan istiqomah dalam beribadah, Allah akan menjaga kita. Dan jika Allah menjaga kita, maka setiap permintaannya pasti akan dipertimbangkan. Ini adalah hukum kausalitas spiritual. Ikhlas ditambah istiqomah sama dengan doa mustajab. Medan sabar yang ketiga, yaitu sabar menjauhi maksiat. Seringkali terabaikan, padahal ini adalah pembersih hati yang paling efektif.
Ketika kita tergoda untuk berhibah, mencuhi, atau melihat yang haram, dan kita berhasil menahannya demi takut kepada Allah, kita sedang membersihkan saluran komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Hati yang bersih dari noda maksiat adalah wadah yang siap menerima cahaya ilahi. Dan doa yang keluar dari hati yang bersinar itu tidak akan pernah kembali tanpa membawa hasil. Perhatikan, ketika kita berdoa untuk rizki yang halal, tetapi di sisi lain kita tidak sabar menahan diri dari godaan korupsi atau mencari jalan pintas yang haram, bagaimana mungkin doa itu bisa menembus langit? Kesabaran dalam menjauhi keharaman adalah investasi terbesar kita. Ia memastikan bahwa akar doa kita sehat dan tidak tercemar oleh keraguan atau kebohongan. Allah mencintai kesucian, dan kesabaran adalah alat penyucian diri terbaik. Kini, mari kita renungkan janji Allah yang luar biasa bagi orang yang sabar. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah 157. Keberkatan, rahmat, dan petunjuk. Ketiga hal ini jauh lebih bernilai daripada sekadar terkabulnya permintaan duniawi kita. Artinya, doa kita yang belum dikabulkan secara kasat mata, sejatinya sudah dibalas dengan jaminan spiritual yang abadi. Lalu, apa hubungan spesifik antara sabar dan pengabulan doa yang spektakuler? Kesabaran menciptakan ma'iyatullah, yaitu kedekatan khusus dengan Allah. Dalam kedekatan itu, permintaan kita tidak lagi dilihat sebagai permintaan seorang hamba yang jauh, melainkan seperti permintaan seorang anak kesayangan yang sedang diuji, tetapi tetap teguh cintanya. Ketika kita sabar, Allah menunggu kita dengan penuh kasih, seolah-olah berfirman, "Mintalah, hambaku, sungguh aku telah menyaksikan keteguhan hatimu." Saudaraku, ketika doa kita terasa lama sekali terkabul, janganlah kita langsung menyimpulkan bahwa doa kita ditolak. Bisa jadi, Allah sedang menunda pengabulan itu untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Atau Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita melalui proses penantian ini, menjadikan penundaan doa itu sebagai kafaroh, penghapus dosa yang kita butuhkan untuk masuk surga. Inilah hikmah kesabaran yang harus kita yakini sepenuhnya. Kesabaran juga melatih kita untuk memahami waktu yang paling tepat menurut kehendak Allah. Kita sering meminta sekarang, padahal mungkin pengabulan yang terjadi setahun lagi akan jauh lebih membawa maslahat bagi agama dan dunia kita. Orang sabar adalah orang yang berjiwa besar, yang memahami bahwa waktu Allah adalah waktu yang paling sempurna. Dengan sabar, kita melatih diri untuk percaya penuh kepada manajemen ilahi yang tidak pernah keliru. Bagi sahabat beriman yang sedang didera kesulitan finansial dan merasa doa rezeki belum terwujud, ingatlah, sabar dalam kemiskinan dan sabar dalam mencari rezeki yang halal adalah ibadah yang agung. Kesabaran Anda dalam menolak tawaran haram dan tetap berusaha secara jujur adalah doa yang hidup. Yakinlah, rezeki yang tertunda bukan berarti rezeki itu hilang. Ia sedang dipersiapkan dalam jumlah dan keberkahan yang lebih besar. Bagaimana cara praktis untuk menumbuhkan sabar saat berdoa? Pertama, perbanyak istighfar. Dosa adalah penghalang utama doa. Kedua, ucapkan, La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Setiap kali hati terasa lemah. Kalimat ini adalah deklarasi total bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk sabar, kecuali jika Allah yang menguatkan. Ketiga, dan ini penting sekali, jangan pernah membatasi doa Anda pada permintaan duniawi semata. Sisipkan selalu doa untuk kesabaran itu sendiri. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesabaran dalam menghadapi segala takdir-Mu. Permintaan untuk diberi kesabaran adalah doa yang paling cepat diijabah, karena ia adalah inti dari ketenangan batin yang Allah inginkan bagi setiap hambanya. Kesabaran adalah ibadah hati yang paling sulit tetapi pahalanya paling besar. Ketika hati sudah dipenuhi kesabaran, maka doa yang terucap hanyalah formalitas, karena Allah sudah mengetahui dan merencanakan yang terbaik bagi kita sebelum kita meminta. Doa orang sabar adalah doa yang disertai bukti nyata ketaatan dan kepasrahan. Maka mulai hari ini, jangan pernah merasa doa Anda sia-sia. Jika doa tidak dikabulkan di dunia, ia disimpan sebagai pahala kesabaran di akhirat, atau dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Semuanya adalah kebaikan. Orang sabar tidak pernah rugi. Ia selalu menang, entah dalam bentuk pengabulan cepat, pahala besar, atau penghapusan dosa. Oleh karena itu, mari kita perkuat azam untuk menjadikan sabar sebagai mahkota kehidupan kita.
Setiap ujian yang datang, sambutlah dengan senyuman kepasrahan, karena ia adalah ladang subur tempat doa-doa kita tumbuh menjadi kenyataan yang penuh berkah. Jangan lelah mengetuk pintu langit, kuncinya sudah kita bahas hari ini. Tingkatkan kualitas doa Anda dengan kesabaran, saudaraku. Yakinlah bahwa Allah sedang bekerja di balik layar kehidupan Anda. Tidak ada satupun air mata kesabaran Anda yang jatuh tanpa direkam oleh malaikat pencatat amal. Teruslah berharap, teruslah berjuang, dan teruslah bersabar dalam ketaatan. Jamaah sekalian, semoga tausiah singkat ini membawa pencerahan dan ketenangan di hati kita semua. Jika pesan ini menyentuh hati Anda dan memberikan harapan baru, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda yang mungkin sedang membutuhkan kekuatan sabar ini. Mari kita saling mendoakan. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesabaran yang indah dan menjadikan kita semua termasuk hambanya yang doanya mustajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.